Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang implementasi strategi pengendalian mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung. Kami beranggotakan saya sendiri Noviarti Widiarsi, rekan saya Nina Lanona Fitriani, selanjutnya ada Nur Asri Regita Apriani dan Nur Komalasari. Pengelolaan organisasi dalam upaya mencapai tujuan memerlukan berbagai komponen di dalamnya. Di antara komponen tersebut, hal yang pertama adalah manusia. Manusialah yang akan menggerakkan komponen lain dalam organisasi seperti mesin, uang, dan sistem yang berjalan. Kinerja yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan fungsi organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber manusianya. SDM merupakan sumber pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang terakumulasi di dalam diri anggota organisasi. Kemampuan tersebut harus terus diasah dari waktu ke waktu, dan sekolah terus mengembangkan keahliannya sebagai pilar agar selalu memiliki keunggulan bersaing. SDM di dalam suatu organisasi, termasuk organisasi pendidikan, memerlukan pengelolaan dan pengembangan yang baik dalam upaya meningkatkan kinerja mereka agar dapat memberikan sumbangan bagi pencapai tujuannya. Sumber daya madrasah terdiri dari aset berwujud dan aset tidak berwujud, seperti kemampuan, proses organisasi, informasi, atribut, dan pengetahuan madrasah. Meningkatnya kinerja sumber daya manusia pendidikan akan berdampak pada semakin baiknya kinerja madrasah dalam menjalankan perannya di masyarakat. Madrasah yang mempunyai kualitas atau mutu yang baik adalah madrasah yang efektif menggunakan peningkatan budaya mutu, pengembangan kesempatan belajar, memelihara kendali mutu, penggunaan kekuasaan, pengetahuan dan informasi secara efektif dan efisien. Capaian-capaian yang telah disebutkan tersebut sudah pasti tidak terlepas dari peran sumber daya manusia yang ada di madrasah. Oleh sebab itu, untuk menuju madrasah yang unggul, diperlukan komponen yang terkoordinasi dari setiap komponen internal maupun eksternal, mulai dari pendidik, kepala madrasah, orang tua murid, masyarakat, dan pemerintah daerah, merupakan sistem yang sangat memperkuat, mengangkuhkan dalam membangun peradaban sekolah yang baik. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang strategi rekrutmen dan seleksi pendidik. Strategi yang dilakukan madrasah dalam rekrutmen tenaga pendidikan ke pendidikan yang baru ada dua cara, yaitu pertama, open recruitment terbuka, di mana madrasah menyebarkan berita lowongan pekerjaan di website madrasah dan di akun media sosial resmi madrasah. Kedua, open recruitment tertutup, biasanya info yang sampai ke masyarakat didapat dari mulut ke mulut. Ini dimaksud untuk memaksimalkan proses seleksi di mana madrasah tidak perlu menyeleksi banyak orang yang dapat menyita waktu. Dengan cara ini, seleksi hanya tinggal fokus pada kualitas yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan madrasah. Tidak kalah penting adalah komitmen yang siap dijalankan para calon pegawai baru selama bertugas di MAN 2 Kota Bandung. Hal ini sejalan dengan konsep dari rekrutmen sendiri, yaitu penarikan kandidat untuk mengisi posisi-posisi yang kosong. Perekrutan yang efektif akan memberikan peluang kerja bagi orang-orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai dengan spesifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan. Sebanyak-banyaknya calon tenaga kerja ini dimaksud agar lembaga atau organisasi dapat lebih leluasa dalam memilih agar didapat tenaga kerja yang paling sesuai dengan persyaratan yang diperlukan oleh jabatannya. Perlu diingat bahwa proses pencocokan ini sifatnya dua arah, dalam arti bahwa lembaga mencari tenaga kerja yang paling cocok dengan tuntutan jabatan dan sebaliknya tenaga kerja pun mencari pekerjaan yang paling cocok dengan kebutuhan, bakat, minat, dan kemampuannya. Yang selanjutnya, strategi peningkatan mutu pendidik. Proses peningkatan kualitas sumber daya manusia di
2 Kota Bandung ini tidak terlepas dari sistem yang diterapkan oleh para pemegang wewenang, terutama peran kepala madrasah. Nah, dari mulai para pendidik dan karyawan memasuki gerbang madrasah, maka sejak itu pula mereka ada dalam pengawasan kepala madrasah. Dari mulai absensi, pengendalian, dan pengembangan kualitas sumber daya manusia juga berbasis standar dokumen yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik. Hal tersebut sebagai bukti fisik dalam setiap satu periode. Kepala madrasah dalam melakukan pengendalian ke setiap pendidik dan pegawai dibantu oleh wakil kepala madrasah. Strategi SDM adalah alat yang digunakan untuk membantu organisasi untuk mengantisipasi dan mengatur penawaran dan permintaan SDM. Strategi SDM ini memberikan arahan secara keseluruhan mengenai bagaimana kegiatan SDM akan dikembangkan dan dikelola. Strategi sangatlah penting untuk menjaga keberlangsungan lembaga dalam usaha mencapai tujuan secara benar dan tepat. Menurut Nur Hidayah, strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental atau senantiasa meningkat, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Ada 5 prosedur perencanaan SDM. Yang pertama, menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi tentang SDM. Ketiga, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. Menetapkan beberapa alternatif. Dan yang terakhir, memilih alternatif yang ada menjadi rencana. Nah, pemenuhan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi tidak bisa begitu saja. Semua perlu pertimbangan dan perencanaan yang matang, sehingga posisi yang diisi akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas kinerja demi tercapainya tujuan organisasi. Proses yang dijalankan MAN 2 Kota Bandung dalam menjaga dan meningkatkan kualitas SDM dapat dilihat dari 4 indikator. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, masuk ke kelas tepat waktu. Yang ketiga, pembelajaran efektif atau kegiatan pembelajaran yang efektif itu bisa dilihat dari aktivitas kelas yang dibangun oleh pendidik bersama para siswa. Yang terakhir, pembelajaran prestasi. Indikator ini dapat dilihat dari kemampuan siswa pada setiap periode pembelajaran. Nah, standar ketuntasan minimal yang telah ditetapkan sebelumnya oleh setiap pendidik dijadikan acuan untuk menilai prestasi setiap siswa, dan ini pula yang dijadikan patokan oleh kepala madrasah dalam mengawasi kinerja pendidik. Selanjutnya adalah strategi evaluasi mutu pendidik. Hasibur menyebutkan bahwa proses manajemen sumber daya manusia harus memenuhi beberapa aspek yang diantaranya adalah pengarahan dan pengendalian. Pengarahan atau directing adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik. 4 indikator di atas merupakan upaya Kepala Madrasah MAN 2 Kota Bandung dalam mengarahkan seluruh pendidik agar mampu menjaga kualitas bekerja baik yang berhubungan dengan kedisiplinan pribadi maupun peningkatan kreativitas dalam menyampaikan materi pelajaran kepada para siswa. Selain dari 4 indikator yang diterapkan di atas, Kepala Madrasah MAN 2 Kota Bandung juga menerapkan uji kompetensi pendidik dengan menjadwalkan bagi setiap pendidik untuk mengisi tugas sebagai pembina upacara. Kegiatan ini sebagai acuan untuk menerapkan disiplin dan tanggung jawab para pendidik yang diharapkan mampu membawa nilai-nilai kemuliaan yang ia sampaikan di hadapan para siswa dan para pendidik. Yang kedua, pengendalian atau controlling adalah kegiatan pengendalian semua stakeholder agar mentaati peraturan-peraturan lembaga dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian stakeholder meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjasama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan.
Wujud pengendalian kualitas sumber daya manusia yang dijalankan Kepala Madrasah Man 2 Kota Bandung mengedepankan prinsip usaha dasar terencana. Konsep ini dilandasi oleh kesadaran yang dimiliki oleh seluruh tenaga pendidik dalam menjalankan kewajibannya. Dengan kata lain, kepala madrasah tidak berperan sebagai pimpinan yang dapat memberikan sanksi pada setiap kesalahan yang dilakukan oleh pendidik. Sebaliknya, kepala madrasah menjadi motivator dan pengendali di setiap keberjalanan kegiatan dan administrasi di madrasah. Agar dapat mengetahui sejauh mana pendidik mampu melaksanakan pembelajaran, kepala madrasah perlu melaksanakan kegiatan supervisi secara berkala melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung dalam hal pemilihan, serta penggunaan metode dan media yang digunakan serta keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dari hasil supervisi ini, maka dapat diketahui kelemahan sekaligus kelebihan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan, kompetensi pendidik yang bersangkutan. Selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan, dan tindak lanjut tentu sehingga pendidik dapat memperbaiki kekurangan yang ada, sekaligus juga mempertahankan kelebihannya dalam melaksanakan pembelajaran dan manusia juga mempunyai harga diri. Sistem yang dikembangkan oleh Kepala Madrasah dalam proses pengembangan SDM Man 2 Kota Bandung berlandaskan pada konsep Al-Quran yang tercermin dalam surat Al-Imran ayat 159. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa konsep pengawasan pemimpin terhadap organisasi yang dijalankan adalah mengutamakan prinsip kemanusiaan dan bimbingan, bukan marah-marah dan menghukum. Prinsip ini pula yang dipegang oleh Kepala Madrasah Man 2 Kota Bandung dalam menjaga kualitas kerja di lingkungan kerja. Pemeliharaan sumber daya manusia pada dasarnya untuk mempertahankan dan mempertimbangkan secara seksama hakikat manusianya. Manusia memiliki persamaan di samping perbedaan. Manusia mempunyai kepribadian, mempunyai rasa, karya, karsa, dan cipta. Manusia mempunyai kepentingan, kebutuhan, keinginan, kehendak, dan kemampuan. Dan manusia juga mempunyai harga. Apresiasi kerja yang diberikan oleh kepala madrasah untuk pendidik yang berprestasi tidaklah dalam bentuk nominal material. Para pendidik yang berprestasi dan dapat mengantarkan anak didiknya berprestasi di dalam berbagai kompetisi keilmuan akan diumumkan pada agenda upacara bendera. Cara ini mendapat respon yang begitu baik dari seluruh pendidik karena dapat memberikan penghargaan secara moral daripada hanya sebatas material. Sementara itu, hukuman atau punishment yang diterapkan di Man 2 Kota Bandung juga berlandaskan pada aspek moral. Teguran yang disampaikan kepala madrasah begitu lembut dan langsung mengarah pada introspeksi diri setiap pendidik. Tenaga pendidik yang terlambat datang ke sekolah dan masuk kelas, misalnya, kepala madrasah tidak menegur langsung pendidik tersebut melainkan langsung masuk kelas sehingga pendidik tersebut mendapat hukuman moral di hadapan muridnya sendiri. Dalam hal penelitian kinerja pendidik, kepala madrasah bersama keempat wakilnya yaitu kepala madrasah bidang kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, dan humas berfokus pada dua aspek faktual dan aspek penilaian kerja. Aspek faktual didapat melalui kinerja pendidik yang dibuktikan dengan laporan dokumen pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya di awal semester. Sementara aspek penilaian kerja dilakukan oleh internal kepala madrasah dengan wakil kepala madrasah. Dari presentasi yang kelompok kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan Man 2 dalam penemuan kebutuhan sumber daya manusia ada dua cara. Pertama, open recruitment terbuka, di mana madrasah menyebarkan berita lowongan pekerjaan di web sekolah dan di akun media sosial resmi madrasah. Kedua, open recruitment tertutup, biasanya info yang disampaikan ke masyarakat didapat dari mulut ke mulut. Madrasah hanya akan melakukan penerimaan pegawai baru apabila ada kekosongan jabatan. Usia kerja yang ditetapkan bagi pegawai baru termasuk honorer adalah 1 tahun dengan penilaian kerja di bawah pengawasan bidang
kurikulum selanjutnya akan dipertimbangkan untuk masa kerja lanjutan di setiap awal ajaran baru. Prosedur yang harus dilewati oleh setiap pendidik dan tenaga kependidikan dalam upaya peningkatan SDM adalah melalui 4 indikator, yakni datang ke sekolah tepat waktu, datang ke kelas pada jam yang telah ditentukan, pembelajaran yang efektif, dan pembelajaran berprestasi. 4 indikator tersebut merupakan upaya Kepala Madrasah MAN 2 Kota Bandung dalam mengarahkan seluruh pendidikan agar mampu menjaga kualitas kerja, baik yang berhubungan dengan kedisiplinan pribadi maupun peningkatan kreativitas dalam menyampaikan materi pelajaran kepada para siswa. Proses pengendalian kualitas sumber daya manusia yang dijalankan kepada Kepala Madrasah MAN 2 Kota Bandung mengedepankan prinsip usaha sadar terencana. Konsep ini dilandasi oleh kesadaran yang dimiliki oleh setiap pendidik dalam menjalankan kewajibannya, agar dapat mengetahui sejauh mana para pendidik mampu melaksanakan pembelajaran. Kepala Madrasah perlu melaksanakan kegiatan supervisi secara berkala melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung dalam hal pemilihan serta penggunaan metode dan media yang digunakan serta keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Di kelompok kami, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.